Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Vivi Nurhidayatul Fatihah dengan NIM 1860202531036 absen 9. Aku Dias Sulin Silviani dengan NIM 1860205232093 absen 19. Baik, di sini kami akan menjawab 4 soal UAS Strategi pembelajaran STMI. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran? Oke, yang pertama strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan. Model pembelajaran adalah pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Oke, yang selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menerapkan rencana pembelajaran. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan penerapannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Teknik pembelajaran bergantung pada kemampuan guru untuk mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru itu dapat bervariasi, tergantung pada faktor seperti situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, dan kemampuan guru. Oke, lanjut soal yang kedua. Dari sekian banyak strategi pembelajaran yang sudah kalian pelajari, narasikan mana saja strategi pembelajaran yang tergolong Teacher Center Learning atau TCL dan Student Center Learning atau SCL. Oke, jadi yang pertama ada TCL atau Teacher Center Learning. TCL itu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar itu bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Strategi pembelajaran yang tergolong TCL itu ada SPE, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses penyampaian materi yang mana guru sebagai pusat perhatian dalam proses pembelajaran dan siswa sebagai objek pembelajaran. Yang kedua SCL atau Student Center Learning atau pembelajaran yang didesain pembelajarannya berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa. Peserta didik sebagai objek, guru tidak boleh mendesain sendiri model yang memfasilitasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang tergolong SCL yang pertama ada SPPKB atau Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir. Yang kedua ada Discovery Learning atau model pembelajaran yang di dalamnya menekankan proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk selanjutnya diperoleh kesimpulan. Siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Menurut kalian, strategi pembelajaran apa yang memungkinkan digunakan guru untuk mata pelajaran IPAS, bahasa, matematika, dan agama? Oke, untuk strategi pembelajaran yang memungkinkan untuk mata pelajaran IPAS, bahasa, matematika, dan agama, yaitu untuk yang pertama kita akan membahas mata pelajaran bahasa dan agama. Jelas tentu menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat TCL atau yang disebut dengan SPE, strategi pembelajaran ekspositori, di mana guru lebih menggunakan proses penyampaian materi dengan ceramah. Dengan proses ini, materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Lalu untuk pembelajaran mapel IPAS dan matematika, mereka cenderung ke strategi pembelajaran yang bersifat SCL atau Student Centered Learning, atau yang disebut juga dengan IBL atau Inquiry Based Learning,
atau juga SPPKB atau Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir, di mana siswa yang belajar secara individu maupun kelompok untuk mengeksplorasi masalah menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Tetapi di sini peran guru utamanya adalah mengajar jika tidak mungkin siswanya langsung praktek begitu saja. Jadi menurut pandangan saya, tetap pembelajaran dimulai dengan metode ceramah atau TCL, kemudian siswa diarahkan untuk pembelajaran yang bersifat minat bakat atau SCL. Oke, lanjut soal yang keempat. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga semua siswa dapat belajar dengan baik dan dapat mencapai ketuntasan belajar? Oke, jadi strategi belajar yang efektif adalah pola-pola umum kegiatan guru siswa dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi sebagai tujuan pembelajaran secara optimal. Biasanya, untuk menentukan strategi mengajar yang efektif, guru perlu memahami karakteristik siswa dan memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai calon guru atau guru untuk mengetahui strategi belajar mengajar yang efektif agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan selain itu, guru juga bisa melakukan asesmen diagnostik atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan, model belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Dengan melakukan asesmen diagnostik, seorang guru bisa mengetahui karakteristik peserta didik. Oke, jadi itu tadi jawaban UAS dari kita. Aku Vivi. Aku Silvi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.